Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 64 ayat 9, demikianlah bunyinya. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, di dalam Yesaya pasal 64, orang Israel digambarkan sebagai seseorang yang berteriak untuk meminta tolong kepada Allah, agar mereka dibebaskan dan dijauhkan dari seteru. Sebelumnya sudah ada pengalaman dari nenek moyang mereka yang mana telah ditolong oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan Mesir dan pada akhirnya memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pengalaman yang tidak bisa mereka lupakan. Maka kini mereka berteriak meminta tolong agar mereka dibebaskan oleh Allah dari perbudakan Babel. Allah mendengar seruan mereka dan membebaskan mereka. Mereka akan kembali ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita merasa bingung karena kenyataan hidup yang pahit, kehadiran Tuhan tidak akan kita rasakan. Mungkin saja kita berpikir Tuhan terlihat jauh dari kita. Padahal Tuhan melihat dan mengingat kita. Tangannya selalu terulur bagi kita untuk mendekap dan menolong serta memelihara kita. Maka renungan pada hari ini mengajak kita, berbicara kepada kita bahwasanya Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dia senantiasa menjaga kita. Dia senantiasa menjaga kita. Dia senantiasa mengasihi kita. Maka kalau kita lihat di dalam Kidung Jemaat ayat nomor 438, dikatakan di sana, apapun juga menimpamu, Tuhan akan selalu menjagamu. Maka dari itu saudara-saudari, seburuk-buruknya kita, sebanyak-banyaknya dosa yang kita perbuat, yakinilah bahwa Tuhan dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya juga sangat besar kepada kita. Maka dari itu saudara-saudari, tetaplah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tetaplah senantiasa memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan, agar kita tetap senantiasa hidup di dalam kasih dan kebaikan daripada Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami semakin dikuatkan dan diteguhkan, agar firman-Mu boleh kami pelihara di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, menjagai kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.